Hai para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda semua. Dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Lanjut lagi dengan perjalanan kami dari Sumatera ke Jawa, yaitu dari Duri Riau. Mau pulang kampung ke Salatiga, Jawa Tengah. Melanjutkan perjalanan sebelumnya, saat ini kami sudah masuk di episode yang ke-7. Kami sampai di daerah Merlung, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Biasanya di Merlung ini kami berhenti paling tidak untuk istirahat ya, peregangan otot sejenak. Tapi karena ini menimbang kondisi fisik sedang semangat-semangatnya, sayang sekali kalau harus berhenti. Ini di depan sebelah kanan adalah SPBU Merlung. Posisinya sedang tutup. Di episode ke-6 kemarin sempat kami spill video kondisi SPBU-nya dari perjalanan pulang kampung akhir tahun 2022 yang lalu. Ya, kondisinya tidak jauh berbeda. SPBU-nya tutup, tapi banyak yang parkir untuk beristirahat dan ada juga yang menunggu untuk mengisi BBM saat SPBU-nya buka. Hal ini juga sama kondisinya dengan SPBU di jalur wilayah Provinsi Jambi yang sudah kita lewati tadi, dan kemungkinan juga akan sama dengan kondisi SPBU yang akan kita lewati di depan sana nanti. Sampai mana ini, Mas? Sudah mau sampai pelabuhan ya, Mas? Loh, sudah bangun tadi, Monat? Mimpi apa tadi? Nah, itu tadi pelabuhannya sudah kelewat loh. Serius, Mas? Lah kok gelap begini? Kok kita tidak naik kapal kalau sudah sampai pelabuhan? Ya memang nggak ada kapal tadi di pelabuhan situ. Serius, Mas? Pelabuhan Bakauheni kan? Ya bukan. Kalau pelabuhan Bakauheni ya masih jauh. Lah wong kita kota Jambi dan kota Palembang saja belum lewat kok. Nah terus, kalau belum sampai Jambi pelabuhan apa, Mas? Jadi, yang tadi, jangan-jangan sampai untuk ngarang cerita ya? Lah ngarang bagaimana? Ini serius. Tadi itu kita sudah melewati daerah pelabuhan dagang sebelum Merlung tadi ya. Tipuan mesti. Lah kok malah dituduh menipu loh. Lah wong kamu tadi tidur kok pas lewat situ. Kalau tidak percaya ya coba itu diputar lagi video yang episode 6. Tulinya saya taruh di atas ya. Makanya kalau di jalan itu jangan tidur terus, biar tahu daerah mana gitu. Iya sih, tempat ketiduran tadi. Sampean tidak ngantuk, Mas? Belum terasa ngantuk, makanya tadi lewat Merlung bablas saja. Sayang sekali mumpung jalurnya masih sepi. Lah memangnya kalau sudah ramai kenapa, Mas? Ya tidak apa-apa, cuma waktu tempuh perjalanan kemungkinan tidak secepat kalau sepi begini. Tahu kenapa? Tidak tahu, Mas. Emangnya kenapa? Lihatlah jalan di depan itu. Ruas jalur dari Merlung sampai Sengeti sana nanti kondisinya akan begini. Begini bagaimana? Ya ini begini dibandingkan dengan 2 episode sebelumnya atau episode 5 dan 6. Untuk komposisinya itu masih sama, jalannya naik turun dan berliku-liku. Tapi kalau untuk episode sekarang ini adalah episode pemuncaknya. Dari Merlung sampai Sengeti itu jarak antar tikungannya lebih rapat. Sudah jalannya sempit, tikungannya rapat, ditambah naik turun. Nah ini kalau kendaraan berat sudah jalan semua, apalagi dapat yang berbaris-baris ya, agak lebih memakan waktu kita mengekor di belakangnya untuk kemudian bisa mendahului. Nah kalau ini terjadi berkali-kali dan ramainya itu sudah 2 arah, ya akan lebih memakan waktu lagi tertahan berjalan di belakang kendaraan berat. Kalau masih sepi begini kan cenderung los. Los dong, Mas, lanjut lemu ya-yaan. Kok bisa itu loh? Jalan cepat itu belum tentu ya-yaan ya. Kalau ya-yaan itu konotasinya adalah ngebut, ugal-ugalan, pecicilan, regas-regel, senggol kanan kiri. Tinggal baca. Ya enggak lah. Ini ngebut tapi sopan kayak nyupiri juragan, klenyer, marah yangker. Ya udah, saya itu cuma nyanyi kok. Sampean baper. Ya enggak baper, tapi nyanyinya itu loh di dekat telinga. Itu cuma kebetulan semata. Tapi benar, Mas, konyer Mariangker tadi itu sudah sempat ketiduran. Ini kok mata tuh sayup-sayup mau merem lagi. Bilang aja ngantuk. Loh, menyepelekan. Saya itu sampai pagi semalam suntuk kuat. Apa iya? Nah ini mumpung fisik masih menunjang sebelum lelah, kita bisa menempuh jarak sejauh-jauhnya. Nah ini kira-kira kendaraan beratnya lagi pada di mana ya, Mas ya? Nah itu tadi yang di sepanjang jalan pada parkir dan masih banyak lagi tentunya di depan sana nanti.
itu mereka kebanyakan sedang istirahat lah. Nanti jam 5 pagi itu sudah mulai ada pergerakan ya, ada yang bergerak lanjut perjalanan lagi. Nah kalau sebanyak itu terus jalan bareng ya langsung jadi setia mas? Setia? Setia bagaimana maksudnya? Setia itu singkatan, sepanjang tikungan ada, jadi lebih susah untuk mendahului. Nah maka dari itu saya lebih senang dengan kondisi yang begini. Mumpung masih sanggup fisiknya ya gas terus. Terus mas, resep biar tahan gak ngantuk-ngantuk tuh bagaimana mas? Harus minum apa atau makan apa gitu? Wah, kalau yang namanya ngantuk tuh sebenarnya nggak ada obat lain. Obatnya adalah tidur. Soalnya gini loh mas, saya tuh punya temen sopir. Nah dia kalau ngantuk tuh minum obat sakit kepala mas. Bodrek maksudnya? Sampean tuh loh sudah tak samarkan gak nyebut merek malah sebut merek tuh gimana? Ya tapi memang itu yang populer kok. Terus mas, ada juga yang minum minuman energi drink, minum susu beruang. Oh yang susu bingung tuh ya? Bingung gimana? Yang itu susunya tuh susu sapi, gambarnya beruang. Nanti kalau pas iklan munculnya naga. Jadi yang bener susu apa itu? Sembel mas. Terus ada yang ngopi, ada yang minum kunyit asem, dan macam-macam lah pokoknya. Jadi kategori ngantuk itu ada level-levelnya. Yang pertama itu ngantuk karena bosan. Kalau ini obatnya bisa dengan ngobrol kalau ada teman ngobrolnya. Kalau tidak ada teman ngobrolnya ya bisa dengan menyetel musik dan bernyanyi sendiri gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Yang suka nyemil, makan cemilan itu juga bisa jadi obat. Minum minuman yang kamu sebutkan tadi itu juga bisa mengatasi. Bagi yang perokok, tahu sendirilah ya apa yang harus dilakukan. Ini saya tidak menyarankan loh ya, tapi itu tidak juga melarang karena saya ya perokok juga. Tapi ketika sedang nyetir saya tidak merokok di kendaraan. Level yang kedua itu ngantuknya karena kelelahan. Ini biasanya ngantuknya sudah disertai dengan rasa pegal-pegal, tegang, kaku pada area pinggang, pundak, kaki, leher. Nah kalau yang terjadi seperti ini bisa dicoba untuk berhenti istirahat sejenak, untuk melakukan peregangan otot, senam ringan, cuci muka, minum kopi, atau minum-minum yang lain juga boleh lah, termasuk energy drink itu tadi ya. Tapi sesuai anjuran saja, maksimal 2 kali sehari. Lagi-lagi yang perokok juga sebatang 2 batang ya, bisa meredakan. Atau dengan cara-cara yang lain juga bisa. Di level yang ini sebenarnya tubuh itu butuh relaksasi dan sirkulasi oksigen dari udara luar. Karena kalau terlalu lama di dalam mobil, apalagi mobil yang ber-AC dan kaca tertutup terus, ya lama-lama logikanya pasokan oksigen di dalam kabin pastinya akan semakin menipis. Inilah yang memicu ngantuk sebenarnya. Nah untuk level yang selanjutnya ini berarti level 3, itu sudah kategori ngantuk berat. Kalau ini yang paling berbahaya jika terus dipaksakan. Sebenarnya kalau sudah kondisi begini ini sudah tidak ada obat lagi selain tidur. Biasanya yang dirasakan di level ini secara umumnya saja ya, ini pandangan sudah mulai kabur atau tidak fokus, jadi susah berkonsentrasi, tidak akurat memperkirakan jarak. Ini contohnya melihat kendaraan lain di depan itu kadang kayak dekat, kadang kayak jauh. Nah seperti itu. Tiba-tiba kaget melihat objek di depan. Ini masih terkait dengan yang perkiraan jarak tadi ya. Sudah terjadi microslip atau kesadarannya hilang selayang-selayang. Ini sebenarnya yang paling bahaya. Karena kita kalau melaju dalam kecepatan yang agak tinggi, sedikit saja microslip itu juga sudah berpotensi bahaya yang sangat besar dan fatal. Kadang-kadang ada juga yang berhalusinasi. Contohnya melihat jalan berbelok padahal lurus, melihat apa padahal apa. Nah gitulah pokoknya. Jadi kalau sudah terasa gejala seperti ini tadi, segala upaya pencegahan di level pertama dan kedua sudah tidak mempan lagi. Jalan satu-satunya ya harus istirahat, tidur. Itu sudah ambang batas tubuh manusia normal. Yang paling tidak disarankan itu adalah menggunakan obat-obatan, baik obat resmi, obat tidak resmi, yang sifatnya doping atau apalah ya, minuman keras. Jadi memang itu mungkin ya, saya nggak pernah nyoba, itu mungkin akan memberikan efek yang instan. Tubuh ini bisa melek terus, tapi ada efek sampingnya. Yang jelas kemampuan tubuh dipaksa untuk bekerja di luar normalnya. Ya ibarat mesin sudah
di kemampuan maksimal, sudah overheat masih dipaksa, ya jebol juga akhirnya kan. Minum-minuman beralkohol itu juga mungkin memberikan efek doping ya, jadi tidak ngantuk-ngantuk, tapi kesadarannya jadi lemah. Mungkin ada yang setelah minum minuman beralkohol, wah jadi pemberani di jalan raya, tapi kontrol kesadarannya lemah, dan itulah yang paling berbahaya. Jadi jangan sekali-kali dilakukan. Oh lah, tadi bertanya udah dijawab panjang lebar malah tidur. Siapa yang tidur? Oh belum toh? Saya itu mendengarkan dengan seksama, sambil merem saya itu, sambil membayangkan gitu loh mas. Lah merem-merem krip-krip tak kira ya tidur. Ini cuma perasaanku aja Pak, memang jalannya gelap ya mas ya. Lebih gelap dari yang 2 episode sebelumnya itu, dari Belilah sampai ke Merlung. Ya memang faktanya seperti itu ya. Ini karena jalur dari Merlung menuju ke Jambi, lebih tepatnya sampai daerah Sengeti nanti ya. Ini jalurnya lebih banyak kita melintasi daerah perkebunan daripada pemukiman, sehingga memang minim penerangan jalan ya. Di episode yang sebelumnya mulai dari Belilas, perbatasan Jambi sampai ke Merlung ini masih kita jumpai ketemu tempat gelap dan kembali ketemu pemukiman, tempat gelap, pemukiman lagi. Jadi masih bervariasi gitu ya. Kalau ini antara pemukiman satu dan pemukiman yang selanjutnya itu agak jauh jaraknya. Ditambah tikungannya yang memang agak sedikit lebih rapat daripada yang 2 episode sebelumnya. Jadi sedikit-sedikit belok, sedikit-sedikit belok. Nah, itu. Untuk nama tempat atau daerah, kalau sudah sampai di sini, saya juga banyak yang belum tahu. Karena tahunya itu biasanya dari membaca tulisan di kanan kiri. Lah ini karena minim pemukiman dan keramaian, jadinya sedikit referensi yang didapat ya. Ya hanya beberapa daerah saja yang masih bisa dikenali. Di depan sebelah kiri ada SPBU Dusun Mudo. Sampai tidak kelihatan kan kalau ada SPBU di situ tadi. Soalnya kondisi SPBU-nya juga tutup dan banyak kendaraan yang parkir sampai di area luar SPBU ya. Nah, di SPBU itu tadi kami juga pernah istirahat tidur di situ saat perjalanan pulang kampung tahun 2022 yang lalu. Tapi sayang sekali waktu itu tidak terekam ya momennya, karena waktu itu masih perdana melakukan rekaman perjalanan panjang seperti perjalanan pulang kampung. Saat itu rekamannya masih menggunakan HP. Yang jadi kendala itu adalah manajemen memorinya. Dan yang paling utama itu adalah belum sinkron antara keinginan dan kapasitas kemampuan peralatan yang digunakan. Jadi kalau pinginnya ya seperti perjalanan yang tahun ini, kita melakukan rekaman tuh full perjalanan. Jadi untuk ide originalnya itu sebenarnya tahun lalu ya mas, ingin membuat perjalanan yang seperti ini videonya. Ya ide awalnya seperti itu tahun lalu ya. Cuma kami juga sadar diri bahwa tidak akan sampai memorinya untuk merekam perjalanan sejauh itu. Belum lagi masalah baterainya. Makanya di dasar angan-angan ini sebenarnya ingin melakukan perekaman sebanyak-banyaknya. Waktu itu kami menggunakan 2 HP ya. Kalau rencananya sih satu nanti penuh di-download, terus saat satunya mendownload ganti HP satunya. Itu tadi rencana tidak berjalan mulus sesuai dengan kenyataannya. Nah, kenapa mas? Apa kendalanya? Kendalanya itu ternyata proses download memindahkan file dari HP ke perangkat laptop itu ya lama ternyata. Jadi terkadang belum selesai di download, nah, HP yang sedang terpasang melakukan rekaman itu sudah habis juga memorinya. Akhirnya banyak momen yang memang tidak terekam karena kehabisan memori. Ada juga salah planning ya, menentukan titik di mana mau mulai merekam dan stop merekam. Jadi lagi ya karena kemaruk itu tadi, pengennya merekam sebanyak-banyaknya. Yang terjadi malah yang penting-penting tidak terekam, yang tidak penting malah terekam. Jadi sampai harus berpikir keras ya untuk menyusun file-file yang tidak beraturan untuk menjadi satu video utuh yang bisa dipahami. Ya kamu tahu sendiri kan, walaupun waktu itu ikut tidak dari awal perjalanan, tapi tahu kan prosesnya
ribet seperti apa? Iya mas, ribet banget waktu itu. Sebenarnya kalau soal proses ribetnya sih nggak terlalu menjadi problem ya. Yang menjadi masalah besar itu ternyata yaitu tadi, di momen-momen yang penting itu malah nggak terekam, sedangkan yang nggak penting itu malah terekam. Belum lagi hasilnya yang ini ya, ada yang bergetar-getar dan sebagainya, terpaksa harus terpotong kan. Nah untuk yang pulang kampung kali ini semoga rekamannya sesuai dengan yang saya harapkan, jadi bisa memberikan video yang utuh dari awal berangkat sampai di tujuan dan sampai nanti kembali lagi, rekaman full jalur. Untuk di seri sebelumnya memang ada beberapa yang terpotong. Nah ya itu, satu file terakhir itu kok mesti ada yang korup. Semoga ke depan nggak ada lagi ya yang seperti itu. Ya walaupun ada ya minor lah sifatnya. Tapi untuk rekaman full jalurnya bisa dapat. Oke, di depan itu sebelah kiri ada SPBU lagi, namanya adalah SPBU Suko Awin Jaya. Nah ini dia di sebelah kiri. Wah ini agak ekstrim SPBU-nya, udah tutup, gelap, masih dipagari lagi. Pada parkir di luar. Soal keamanan melintas di jalur yang gelap ini aman mas? Ya secara pengalaman berkali-kali lewat baik arah menuju Jambi atau arah menuju Riau, mau jalan malam, mau jalan gelap, mau jalan siang atau menjelang pagi seperti ini, ya sejauh ini aman-aman saja lah ya. Bisa tidak aman itu kalau kita memaksakan diri seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi cuma perlu persiapan aja, baik kesiapan secara fisik dari si pengemudinya maupun kesiapan teknis dari kendaraannya, logistik dan lain-lain lah ya. Itu saja yang perlu diperhatikan, sudah cukup.
Di depan sebelah kanan ada SPBU lagi, itu SPBU Bukit Baling kilometer 49. Kondisinya sama juga ya, tutup. Mas, jalan malam itu kan kondisinya gelap dan sepi. Ya memang untuk perjalanan bisa lebih cepat ya. Tapi apa sampean tuh nggak takut Mas jalan di kegelapan kayak gini? Weh, takut? Enggak sih kalau takut. Jadi intinya untuk melakukan perjalanan malam itu ya, di samping kesiapan yang pernah dibahas sebelumnya yang lalu, seperti kesiapan fisik yang nyetir, kesiapan kendaraannya baik dari segi mesin, BBM dan lain-lain, dari sisi perbekalan atau logistik. Yang selanjutnya diperlukan itu adalah yang namanya nyali atau keberaniannya. Jadi kalau prinsipnya orang Jawa tuh begini, ada yang bilang nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Wah, artinya apa itu Mas? Jadi kalau memang berani, jangan ada rasa gusar, bimbang atau takut ya. Sebaliknya kalau memang takut, ya jangan sekali-sekali menjadi sok berani. Soalnya keberanian kalau dipaksakan, jadi seolah-olah kita berani, wah kita tempuh jalan, tapi dalam benak pikiran, wah jangan-jangan, wah jangan-jangan. Nanti kalau kebanyakan mikir jangan-jangan, bisa-bisa yang dikhawatirkan itu malah terjadi. Ya selalu berpikir positif saja, karena pikiran yang positif itu juga akan memberikan energi yang positif. Sebenarnya kalau kita berpikirnya negatif, ya energinya akan negatif juga. Ini contoh pikiran yang negatif ya. Jadi ketika melintasi jalur yang gelap dan sunyi seperti ini, kayak lagu melan, kita berpikirnya, wah jangan-jangan nanti ketemu yang medeni-medeni, horor. Nah, itu biasanya terulang-ulang terus dalam pikiran kita. Jadi misalkan nanti ketemu daun pisang yang kena embun pagi itu ya, kesorot lampu kita itu kan kayak putih-putih. Apa itu? Wah, itu masih dikiranya apa? Kalau pikirannya negatif, ya seperti itu. Ini contoh lo ya. Sudah lama-lama nanti malah jadi ceramah nanti. Di depan kita sebelah kiri itu adalah pertigaan, itu adalah simpang Kuala Tungkal.
Nah, kalau sudah sampai sini nih kita sudah bisa bernapas lega. Apa artinya bernapas lega, Mas? Gak paham perumpamaan ini. Bernapas lega tuh artinya ya bisa plong, lega gitu loh. Ya sudah, kenapa nggak praktis? Bilang aja lega, Mas. Nggak usah pakai bernafas, kan artinya sama itu. Apa iya ya? Entahlah. Ya pokoknya itu ya. Ketika sudah sampai sini nih kita sudah bisa lega karena sudah lepas dari jalur yang banyak tikungan, gelap kalau malam hari dan juga naik turun ini. Nah, ini dia ada SPBU lagi sebelah kiri. Ini SPBU Bukit Baling kilometer 30. Ini dipasang barikade juga di jalan masuk dan keluarnya. Jadi kendaraannya itu parkirnya di luar. Ya kalau kepepet istirahat atau mau ngantri isi BBM parkir di luar gitu ya nggak apa-apa sih. Tapi ya itu tadi istirahatnya jadi nggak proper gitu loh. Di depan ada keramaian atau bisa dibilang perkotaan ya. Namanya adalah daerah Sengeti. Nah, berhubung durasi dari Belilas sampai di sini sudah lumayan agak lama ya. Jadi sesuai estimasi kemungkinan memori kami juga sudah menipis. Maka kami akan berhenti dulu sejenak di daerah Sengeti untuk mengganti memori ya, agar rekamannya bisa tetap berjalan. Oh iya Mas, penting itu. Oke, ini adalah daerah Sengeti. Kami akan berhenti sejenak. Dan dengan itu maka kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga semua sehat dan selalu bahagia. Dadah.